setengah 2 malam saya di alas roban, jalan terus saya ngeliat kiri kanan, ternyata bang, cewek yang waktu saya berangkat lihat di jalan tol itu ada bang, nampakin dia. Itu yang saya ngelambai-lambai kayak gini, itu pas saya lihat, ya Allah, mukanya hancur banget itu. Pertama jalannya gede bang, gede, terus banyak mobil. Lama-lama, kak, ini kok jalan makin lama makin sempit ya? Kenapa kak? Lah, iya ya, gue baru sadar kalau misalkan ini jalan makin sempit. Coba lihat map. Nah dari map lihat, kak, nanti belok kanan ke depan. Pas lurus belok kanan. Astagfirullahaladzim bang, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Coachwell. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Ahmad. Dan Bang Ahmad ini salah satu kenek supir truk ya. Dan biasanya dia ini ngirim-ngirim barang-barang nih ke daerah kota-kota sekitar, bahkan mungkin keluar kota. Nah, dia ini tinggal di daerah kota Tangerang. Dan gimana ceritanya? Udah pada penasaran kan? Nah, sebelum kita ke ceritanya, buat teman-teman nih yang punya kisah pengalamannya, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita merinding syahdu. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Wah. Gimana nih Bang Ahmad, kisah pengalamannya nih? jadi gini Bang Badru, di tahun 2022 saya itu kan resign dari pabrik. Oke. Kebetulan ada teman saya itu supir. Nah dia itu nawarin saya buat gabung bareng sama dia, buat daftar aplikasi yang labelnya label oranye, kiriman antar kota gitu kan, barang-barang kayak pindahan kayak gitu kan. Nah kebetulan ada om saya punya mobil box, bannya ban 6. Nah udah dari situ saya ngobrol panjang lebar, daftar sama dia. Saya abis itu izin sama orang tua. Nah di situ orang tua ngasih izin, saya daftar sama temen, diajarin. Dari situ tuh diajarin sama dia. 3 hari pertama saya itu sepi. Lalu teman saya rekomendasiin buat masuk komunitas di Facebook, di WhatsApp, buat gabung di situ biar orderannya rame. Selang 1 minggu ada notifikasi di aplikasi itu buat kiriman. Saya lihat di situ ternyata kiriman ke Jawa Timur, pindahan. Saya tanya, halo Bu, selamat malam. Si ibunya jawab, dia bilang, Mas bisa ambil barang saya nggak? Barang-barang pindahan bekas rumah orang tua saya. Barang-barang orang tuanya, itemnya nggak banyak, cuman ada kasur, terus lemari, sama dipan, bekas punya orang tuanya. Itu bekas orang tuanya yang udah lama banget kata dia. Tapi orang tuanya pengen itu barang dibawa. Oke. Dibawanya ke Jawa Timur. Oh iya Bu, siap kata saya gitu kan. Saya bakalan ambil besok. Nah dari situ saya nego harga lah di situ. Harga pas, harga cocok buat saya. Saya bingung tuh nyari supirnya karena orang tua saya nggak bisa buat bawa ke Jawa karena orang tua saya udah lumayan tua.
Nah dari situ saya cari-cari, saya pikir-pikir, ternyata saya punya teman. Saya ingat-ingat saya punya teman. Oke. Teman waktu saya sekolah. Dia bisa mobil. Saya kontak lah dia buat datang ke sini, ke Tangerang. Dia posisinya ada di Bogor waktu itu. Alhamdulillahnya teman saya itu mau. Nah, ini Bang Badru. Teman saya itu namanya Eka, tapi panggilannya Eko. Selang besoknya kita janjian di stasiun Poris. Saya jemput dia buat bawa mobilnya, ngambil di garasi saudara saya yang ngasih mobilnya itu, ngasih kepercayaan ke saya mobilnya itu buat ngerawat. Sebelum kita berangkat, kita tuh izin dulu ke orang tua saya. Orang tua saya itu kenal sama si Eka. Kenal sama si Eka waktu kita sekolah di Sukabumi. Dari situ orang tua saya bilang ke saya, kalau misalkan di jalan itu hati-hati. Ini kan orderan pertama. Terus jangan pernah nyelewengin barang orang, kata orang tua saya tuh. Terus kalau apa-apa tuh harus sopan, kata dia, dimanapun harus jaga sopan santun. Nah di situ paginya kita berangkat. Nah di situ saya chat lagi ke yang punya barang, Bu, saya berangkat. Oh iya Mas, ditunggu ya. Tapi di sana rumahnya nggak ada orang Mas. Kuncinya saya titipin di tetangga saya. Nah dari situ saya berangkat pagi jam 8 pagi saya berangkat. Saya nyampe tuh sesuai lokasi. Tapi ini saya lihat rumahnya kok banyak banget rumput tinggi. Temboknya juga udah kusem. Ini bener apa kagak sih orang order rumahnya kayak begini, tapi suruh ngambil barangnya. Ah, yang penting saya mah dapat orderan, dibayar udah gitu kan. Dibayar udah, yang penting saya ambil tuh barang. Saya kontak, Bu, ini bukan lokasinya. Ya Pak, bener, tapi kuncinya saya titipin ke tetangga. Coba saya telepon dulu tetangga. Saya nungguin tuh Bang Badru. Dari jam 10 sampai jam 3 sore saya nungguin tuh. Ternyata tetangganya itu lagi kerja Bang Badru, belum pulang. Jadi saya harus nungguin dia. Sekitar jam setengah 4, ada bapak-bapak datang. Mas, bener Mas mau ngambil barang ini? Iya Pak, mau gimana lagi? Saya kan udah ambil orderannya, ini orderan pertama saya gitu kan. Oh ya udah Mas, tapi nggak takut. Saya cuma bisa nganterin doang sama bukain pintu. Nanti yang muat mah, yang masukin barang mah, itu cuma Masnya doang. Ya Pak, nggak banyak kok, cuman ada 3 barang doang Pak yang saya ambil. Emang barang apa aja Mas yang udah ambil? Setahu saya itu rumah udah lama banget kosong, nggak pernah datang-datang lagi. Si ibunya sama yang keluarganya itu mungkin udah lupa kali ini. Ya saya cuma ngambil kasur, dipan, sama lemari doang Pak. Oh ya udah Mas, silahkan ambil aja. Pas saya masuk ke dalam, itu merindingnya Bang Badru bukan main, tapi demi duit, demi cuan gitu kan. Saya ambil aja terus, gas terus gitu kan. Ini serius, kata teman saya tuh, saya Kok, ini serius. Yang kita bawa cuma ini doang. Iya, mau gimana lagi? Orang tuh lihat chat si ibunya juga. Bener kan? Iya, cuman ada 3 doang. Iya, cuman ini kasurnya ada di lantai 2. Gimana ini kita ngambilnya? Mana cuman berdua doang lagi. Oh, 2 lantai. Itu di perumahan atau di perkampungan, Bang? Ini di perkampungan Bang. Di pojokan, pokoknya ujung banget kampung. Oke. Habis itu selesai saya muat, saya jalan lah. Nah kebetulan selesai saya muat itu sore Bang. Sekitar jam setengah 6, kata teman saya, aduh capek kata dia gitu kan, habis muat barang, nyari dulu tempat lah buat istirahat. Jalan lah berdua, itu kan saya di daerah Tangsel. Ya udah, yang enak mah kita lewat Sukabumi nih, kata si Eka, sekalian pulang kampung, kata dia gitu kan. Kata saya, waduh Kok nggak bisa ini mah, soalnya kenapa? Tuh si ibunya aja bilangnya jangan sampai lebih dari 2 hari, gimana saya mau pulang ke Sukabumi gitu kan. Saya mikirnya kayak gitu kan. Ya udahlah, kalau gitu ya udah gue istirahat tidur dulu bentaran, kata dia gitu kan.
Nah, pas kita nyari parkiran, ada lahan kosong. Kebenaran di situ lahan kosongnya itu ada kebun sama gedung kosong. Nah, di situ dia istirahat. Nah, sayanya nungguin. Yang namanya kenek, Bang. Iya, Tugasnya supir mah tidur. Habis muat juga dia capek, terus kan bawa mobil. Nah, pas lagi gitu, sekitar jam 11 malam, dia masih belum bangun tuh, Bang. Saya duduk nungguin, celingak celinguk celingak celinguk, kan itu lahan kosong. Saya kan bete kan gitu, Bang, Iya. mainin HP, udah pegel ngeliatin HP. Pas saya ngeliat ke pojok, Bang, itu Bang Badru ada sosok tinggi gede, gondrong, taringnya panjang, sambil melototin saya kayak yang nggak ngebolehin saya sama si Eka itu parkir di sini. Saya suruh pergi. Habis itu saya lari tuh ngebangunin si Eka. Kak, 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 ayo kak, pergi kak, cepetan. Emang apa? Udah ayo cepetan. Ku takut. Cepetan kak, ku takut. Emang apa sih? Itu tadi gue ngeliat sosok tinggi gede. Cepetan. Lu cepetan apa? Gue kalau lama-lama di sini ntar mati berdiri gue. Bisa-bisa. Yaudah. Ya. Habis itu saya jalan sama dia. Alhamdulillah. Saya bisa tuh tenang sedikit, Bang Badru. Lanjut jalan, kita lanjut ke arah tol Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek, terus lanjut kita ngeres dulu di KM 57 tuh, Bang Badru. Makan, kita udah terus habis makan istirahat, biasalah ngerokok sebat-sebat gitu kan. Nah, dari situ saya lanjut jalan berdua. Saya nanya tuh, Kak, saya kan baru pertama kali gitu kan Bang Badru ke Jawa Timur. Kak, lu tahu nggak Alas Roban gitu kan? Saya nanya sama dia tuh, Alas Roban. Emang kenapa? Lu pengen lewat situ gitu kan? Tar kalau lu pengen lewat situ mah tar pulangnya. Kagak, gue pengen tahu aja detailnya di mana sih. Ya udah ntar juga kita lewatin situ. Oh gitu ya. Ntar kalau udah itu kan lu bilangin gue ya. Ya, Bang Badru, karena tuntutan dari si customernya harus sampai 2 hari, kita harus lewat full tol lah, Trans Jawa kita tuh. Dari situ si Eka nunjukin, kalau lu pengen tahu Alas Roban, tuh, lu lihat ke kiri. Yang mana? Itu, yang hutan-hutan. Yang ono, Kak. Nah, iyalah, mana lagi? Mau Sumatera emang lu bilang itu. Saya kan baru pertama kali tuh. Saya liatin aja itu hutan. Nah, dari situ saya ngeliatin di situ karena saya baru pertama kali ada sosok tuh cewek, rambutnya panjang, pakai gaun, sambil tangannya gini-gini. Saya tanya, Kak, emang Alas Roban itu apaan sih? Ya itu mah dulu bekas pembuangan katanya. Udah lagi zaman koloni Belanda. Emang iya. Perasaan tadi ada orang dah. Orang apaan? Alas Roban tuh gak bakalan kelihatan kalau misalkan ada orang tuh. Masih iya, tadi ada gue ngeliat. Mana coba? Dari situ dia berhenti, Bang Badru. Dia berhenti di situ. Mana? Kagak ada. Halu aja sih lu. Seriusan, tadi gue ngeliat. Di mana? No, di sana. Udah, lu belum tidur, lu ngantuk makanya. Ini kan udah subuh kata dia. Perasaan tadi gue lihat serius jelas banget gue ngeliat. Mata saya juga belum rabun gitu kan. Ngantuk juga belum. Ya udahlah. Mungkin itu kan sosok yang saya lihat dia kagak gitu kan. Ya udah. Tadi juga kan di Depok dia nggak ngeliat. Cuma saya doang gitu. Ya udahlah, saya jalan terus nyampe lah saya di rest area Trans Jawa. Rest area, udah saya ngisi solar, saya ngeres lah, ngedinginin ban tuh. Tiba-tiba ada mobil tuh nyamperin ke saya. Mas, iya Pak, kenapa? Mas, sampean tuh baru bisa mobil sih? Emang kenapa Mas? Tadi saya lihat Mas tuh berdua itu bawa mobil kiri kanan aja. Enggak kok Pak, saya sesuai jalurnya.
Enggak mas, saya tuh tadi ngelihat sampean itu kiri kanan terus. Emang sampean baru kesini? Iya pak, saya baru. Ini juga saya kesini cuman bawa barang pindahan. Nah dari situ dia bilang, ya udah mas, kalau misalkan bawa mobil, kalau ngantuk emang bener sih harus ngeres. Cuman kalau biar ngebahayain, sampean sesuai jalur aja. Iya, iya. Serius, saya itu dari tadi jalan sesuai jalurnya, nggak kiri kanan. Ya udah. Terus sampean ada yang bawa barang gituan nggak? Yang dimaksud barang apa mas? Ya kayak wapak atau apa? Demi Allah pak, saya nggak bawa gitu. Sampean kalau misalkan baru kesini, apa itu harus permisi. Kemanapun, dimanapun sampean jalan tuh, sampean harus permisi dulu, terus sopan santunnya minimal klakson lah, atau assalamualaikum di dalam hati gitu kan. Oh iya mas, ya makasih mas, ya udah hati-hati sampean, jalan lah dia. Ya udahlah, kita lanjut lagi, kita jalan. Kita jalan lanjut ke Jawa Timur. Kebetulan di sana itu perumahan, alhamdulillahnya. Saya kontak dulu lah si customer. Si customernya itu bilang, mas kalau misalkan sampean nyampenya sore, saya belum ada di rumah. Paling saya bongkarnya besok pagi, saya baru ada di rumah. Nah dari situ si Eka tanya, lah dia kan bilangnya harus 2 hari. Kalau misalkan besok pagi berarti 3 hari dong. Ya udahlah, biarin. Yang penting barangnya nyampe aja, kita kirim. Mau 3 hari kek, mau 4 hari kek. Ya paling kita minta tambahan biaya gitu kan. Saya bilang ke si Eka itu kayak gitu. Ya udah, dia habis itu udah kok nyari tempat istirahat. Gue capek deh kemarin, gue melek mulu gitu kan. Dia sama sih, dua-duanya melek gitu kan. Iya, iya. Cuman dia nyari lahan kosong, dan saya ingetin ke dia, kalau nyari lahan kosong jangan yang kebun sama gedung kosong. Soalnya kemarin kan di Depok saya udah lihat yang serem itu. Saya nggak mau kejadian lagi. Nah bener, dia nyari parkirannya, tempat istirahatnya bukan kebun sama ituan kosong. Cuman di bawah pohon beringin. Nah di bawah pohon beringin kita nungguin sampai besok pagi. Saya nungguin aja. Dia mah bisa tidur di dalam, saya di luar. Saya di luar nungguin. Kata saya bilang ini, kak tidurnya gantian ya. Ah nggak mau, gue mau tidur aja kata dia. Yang penting barang gue bawa sampai ituan, habis itu kita pulang gitu kan. Nah pengennya kayak gitu, ngaduh. Cuman kan kata saya, ya udah kalau misalkan kayak gitu mah, cuman ya pulang masa kita ngosong gitu kan. Udah kedepannya mah lihat aja nanti. Sekitar jam 11 malam saya kebelet kencing. Nah si Eka itu malah kencing duluan. Dia, awas gue duluan kata dia. Gue udah kebelet, padahal sama-sama gitu kan. Tapi saya bilangin, kak jangan kencing di situ. Lah mau ngapa? Terserah gue, jangan. Kita ini kan tempat orang gitu kan, tempat baru. Masa harus tanpa permisi main kencing-kencing aja gitu kan. Lu nggak takut apa? Kemarin kan kita udah diingetin buat apa-apa tuh harus permisi, harus sopan santun. Ah bodo amat, koma yang penting lega. Ah lu mah susah banget kalau dibilangin. Ya udahlah terserah lu. Ntar tanggung konsekuensi lu sendiri gitu kan. Nah dari situ dia kencing. Nah saya jagain mobil dulu tuh. Nah dia kencing di pohon beringin, Bang Badru. Dia habis kencing langsung tidur lagi. Nah saya malah langsung masuk, saya mah mikirin. Jadi saya standby di luar. Nah di situ saya lagi standby di luar, di pojok kanan pohon beringin itu saya ngeliat sosok cewek, bajunya itu lusuh, rambutnya panjang, diem aja tuh. Itu mukanya acak-acakan bang. Di situ saya mulai merinding tuh.
Saya merinding, saya lari ke belakang. Ujung-ujungnya saya tidur di dalam box sampai nungguin pagi. Nah, sekitar jam 3-an saya mendusin. Jam 3 subuh tuh, Bang Badru. Jam 3 subuh saya mendusin, kirain saya si Eka nyariin saya. Nah, di situ suaranya itu ketak, ketak, ketak. Saya kirain si Eka. Coba ngeliat keluar. Saya ngeliat keluar, kagak ada. Si Eka lagi enak-enakan tidur. Saya tidur mah di dalam box. Makanya yang saya ngedenger saya. Si Eka mah karena mungkin kecapean ya dia. Tidurnya pules banget. Oke. Tidurnya kagak bisa banget dibangunin. Nah, saya sendiri letak ngedengerin suara itu. Saya keluar nyariin kiri kanan. Saya ngeliat ke atas nggak ada. Saya masuk lagi karena jam 3 subuh dingin gitu kan. Ya udah, saya masuk lagi ke box. Masih ada lagi tuh. Masih letak. Saya penasaran. Pelan-pelan saya liatin ke atas. Di situ sosok yang tadi saya lihat di jam 11 malam itu, Bang, ada Bang di atas sambil ketawa. Dia sambil ketawa gitu, saya diem lagi di dalam. Cuman bisa bismillah. Cepet hilang ke. Saya di dalam box tuh di bagian pintunya. Dari situ saya nungguin sampai pagi. Ya Allah, cepet ke pagi. Ya Allah, cepet ke. Soalnya saya udah nggak kuat gitu. Di saya mah nggak tahu kenapa. Mungkin dia nggak dengar atau gimana. Atau kecapean banget gitu. Tidur aja. Dari situ saya nungguin subuh. Ajanlah subuh. Di situ saya bangunin dia. Saya bangunin si Eka. Saya bangunin, susah banget tuh dibanguninnya. Saya siram aja pakai air. Oi, bangun. Ayo, nyari apaan kek gitu, pindah. Kata saya gitu kan. Mau pindah kemana? Emang lu tahu daerah sini? Lu kan tahu sendiri. Di sini kita ngirim barang baru pertama kali. Lu nya aja sendiri baru orderan pertama lu. Gimana kita tahu sini? Ya udahlah, yang penting jangan di sini, gue bilang gitu kan. Saya bilang itu sama dia. Penting jangan di sini. Emang apa sih? Ya udah ntar gue ceritain di sono lah, di depan. Ya udah, ayo. Nah, di situ saya jalan, saya ngikutin map tuh. Carilah SPBU atau masjid lah. Di situ yang lega lah buat istirahat. Saya dapet lah SPBU. Di situ saya istirahat sambil cari makan. Saya inget tuh emak saya, Bang Badru, buat selalu hati-hati kalau di jalan. Saya sholat lah di situ. Nah, saya mah lanjut tidur lagi. Lanjut dari selesai saya sholat, saya nungguin pagi. Dari situ saya bangun saya Kak, ayolah kita cari parkiran depan perumahannya, kali aja bisa. Nanti pagi-pagi sekitar jam 6-an, aku telepon orangnya. Oh gitu, ya udah, ya. Tapi nyari sarapan dulu, ya gampang itu mah. Ayo sekalian jalan. Lanjutin perjalanan, segitu nggak berapa lama. Paling sekitar 20 menitan nyampe ke lokasi pengiriman barang. Saya telepon orangnya. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak. Saya udah sampai nih, Bu, di depan perumahan Ibu. Ini barangnya dikirim ke blok apa ya? Kata saya gitu kan. Ini Pak, di blok C gitu kan. Di blok sekian gitu kan. Nah, di blok itu saya drop barangnya, saya turunin. Saya nanya ini kan. Saya nanya sama orangnya. Bu, emang nggak sayang ongkos gitu? Bawa barang cuman segini dikitnya dari Tangsel? Enggak, Pak. Ini tuh kenang-kenangan saya waktu kecil sama orang tua saya. Oh gitu. Pantesan dari jauh-jauh dari Tangerang Selatan saya kirim ke sini kan. Dengan ongkir yang sekian lumayan gitu kan. Ya Pak, sebenarnya saya juga udah lupa. Cuman saya keinget sama almarhum gitu kan, sama almarhum sama orang tua saya. Oh gitu, iya. Nah, bapaknya di sana ngeliat apa? Ah, Bu, apa-apa. Cuman rada merinding aja saya di rumah sana mah. Soalnya udah kelihatan banget udah lama nggak ditempatin itu tempat. Iya sih Pak,
udah sekitar 10 tahun itu rumah saya tinggalin karena suami saya usahanya pindah ke sini. Oke. Oh gitu, iya. Nah dari situ saya turunin barang, ngobrol-ngobrol sama yang punya barang. Nah yang punya barangnya itu kebetulan orang Cina gitu Bang. Alhamdulillah saya dijamu baik, dikasih makan, udah ditambahin lagi tipnya. Nah jam 11 siang saya udah turunin, barang udah kekirim, saya carilah tempat istirahat. Saya bilang sama saya, Kak, kalau misalkan kita dari Surabaya, terus pulang ke Tangerang kosong, itu kita amsyong, kita nggak bakalan dapat apa-apa, kerja bakti. Nah, terus gimana gitu kan? Ya udah, kita cari tempat istirahat. Sekalian saya nyari info-info tuh, Bang, di grup komunitas itu kan. Saya cari-cari info di grup komunitas. Habis Oke. dari situ saya kontekan sama temen yang ada di Surabaya. Kebetulan dia sama-sama ngirim ke Surabaya. Dia habis ngirim ke Malang. Di Malang terus dia melipir ke Surabaya. Ternyata dia di PHP-in. Di PHP-in buat muat di Surabaya kirim ke Tangerang. Ternyata nggak jadi. Akhirnya kita jadinya nongkrong bareng tuh. Kita nongkrong di daerah Buduran Surabaya. Nah disitulah kita nongkrong, kita ngobrol sama-sama tuh nyari ituan, nyari-nyariin pemuatan bareng bertiga lah sama teman saya masih Eka ini. Dari situ kita ngobrol-ngobrol sampai malam lah di situ. Nah dia kebetulan bakalan muat ke Kediri, dapat lagi tuh dari bosnya katanya ngosong lah dari Surabaya ke Kediri. Nah saya diem masih di Surabaya, kata dia kalau mau masuk ke Malang, Oke. gitu kan, ke Malang. Kemana kata dia, ke PT, adalah PT yang biasa lah. Orang kalau misalkan supir-supir box tuh pada ke Surabaya tuh pasti ada di salah satu PT ini. Biasa emang dia sering banget tuh kirimannya banyak arah-arah Jabodetabek. Cuman diingetin sama dia 5 titik. Kebanyakan jadi 5 titik itu 5 drop, 5 kali nurunin barang. Nah, dia di situ ngasih info ke saya, dia berangkat ke Kediri, saya standby di situ. Saya nanya lagi sama si Eka, Kak, mau nggak ke Malang? Lu tahu nggak jalannya sini? Lah gue mah nggak tahu. Mumpung ada tol, kita lewat tol aja kali ya. Saya gituin kan. Ah, ngapain sayang? Ya udah lewat bawah aja. Di mapnya lewat bawah. Tapi ada lagi yang ngasih muatan. Muatnya di Kendal. Nah, dari Surabaya ke Kendal atau dari Surabaya ke Malang. Kata saya, Kak, mendingan ke Kendal aja kata dia. Sekalian ngeblong, nggak apa-apa lah ngeblong dari Surabaya ke Semarang, Kendal. Oh, ya udahlah. Kalau lu maunya misalkan ke Kendal, ya udah kita ke Kendal. Kapan mau ituannya? Kalau mau berangkat ke Kendal, daftar dulu. Oke. Nah, setelah kita diskusi berdua, terus kita daftar, si Eka sama saya daftar tuh ke PT itu, kita tuh siap-siap. Nah, kita nggak nunggu besok Bang, karena jadwalan muatnya besok pagi. Jadi kan dari Surabaya ke Semarang itu makan waktu lama tuh. Jadi kita ngegas lagi. Itu sekitar jam 10, jam 11-nya kita berangkat. Jam 11-nya kita berangkat. Kak, lu tahu nggak jalan bawahnya? Ah, ya udah, yang penting kita mah nyampe aja. Yang penting ada Google Map gitu kan. Itu kalau di Google Map dari Surabaya ke Semarang itu kalau lewat bawah hampir 1 harian. Kalau misalkan nggak macet hampir 1 harian. Kalau macet hampir 1 harian. Nah kita motong-motong lah, motong-motong. Kita naik tol setengah kata saya bilang gitu kan ke si Eka. Naik tol lah setengah Kak, nanti turun di mana gitu kan. Kita naik tol, nah Kak turun aja di tol ini, saya bilang gitu kan. Di tol Jombang, saya bilang ke si Eka tuh. Nah di situ saya jalan gitu kan. Keluarlah di tol Jombang, kita lurus terus, lurus ngikutin jalan bawah. Kata saya, Kak,
istirahat dulu lah, kata dia, capek dia kan. Nah sekitar jam setengah 3 subuh istirahat. Itu Bang Ahmad istirahat di mana kalau boleh tahu? Ada lahan kosong yang kiri kanannya itu sawah bang. Kata saya, kak lu nggak salah istirahat di sini, mau gimana lagi, matanya udah ngantuk. Kalau gue maksain mau lu tabrakan, kata Eka gitu. Oh ya udah, tapi cuma sejam aja ya, saya bilang gitu kan. Gue takut. Wah lu mah orangnya sugesan, kata dia gitu kan. Lu mah orangnya sugesan. Beneran gue takut. Ya udahlah, gue nggak bakalan lama istirahatnya. Tapi lu standby di tuan, standby di luar sono. Ah kagak ah, gue kagak mau, dengan di sini aja. Tuh lu tiduran, gak apa-apa, gue cuma tidur kaki selonjoran doang, kata saya gitu kan. Iya. Saya kebelet kencing bang, kebelet kencing, saya nyari ini. Nah kan di situ sawah, kiri kanannya sawah. Kata pikiran saya sih, kagak bakalan ngapa-ngapa nih. Beda lagi kayak si Eka yang ke pohon beringin, sampai saya digangguin gitu kan. Ah saya kencing di sawah itu, saya kencing di situ kan. Selesai kencing, saya naiklah ke mobil sambil ngerasain badan saya tuh berat banget di sini tuh. Sampai saya bilang ke saya, kak, udah sejam nih. Ayo berangkat jalan. Ini kita harus nyampe pagi ke Kendal gitu kan. Nggak lama kemudian dibangun bang. Lu ngapa? Nggak apa-apa. Ayo jalan. Nah di situ saya bilang ke Eka, kak kalau misalkan ada musola berhenti dulu ya. Emang kenapa? Udah berhenti dulu, mau telat mau enggak biarin dah, kata saya bilang gitu sama dia. Saya pengen sholat lah bang, saya keinget gitu. Sambil pundak saya itu masih ngerasa berat bang, padahal mah cuman buat sholat mah saya kagak lupa. Ya udah ntar gue berhenti gitu kan. Nah di situ jalan terus, nemulah si musola. Saya kata nemu musola tuh, udah nemu tuh musola. Kak anterin kak, saya dibopong tuh sama dia. Karena badan saya tuh udah kagak enak banget, udah berat banget. Kak ambilin anduk gitu kan. Coba gue pengen mandi dulu, habis mandi gue pengen sholat gitu kan. Sholat tahajud bang di situ. Itu kan tadi dia tidur jam setengah 3, itu masih setengah 4 nungguin subuh. Subuh saya sholat tahajud dulu. Sholat tahajud, saya sudah sholat tahajud, alhamdulillah tuh bang, badan saya enakan. Oke. Sudah badan saya enakan, nungguin sholat subuh. Sholat subuh, sambil kita istirahat di situ, saya disamperin sama bapak-bapak. Nah bapak-bapak itu bilang, Mas, sampean habis dari mana tah? Saya gitu kan. Saya habis ngirim barang pak ke Surabaya. Oh, habis ngirim barang. Nah di situ saya tiduran aja tuh habis itu kan, sambil istirahat ya saya tiduran aja tuh karena gantian sama mereka. Tiba-tiba saya sadar itu udah ada di mobil sambil jalan. Nah di situ saya tuh cerita sama saya, katanya saya itu kesurupan sambil tidur. Nah kata dia, saya itu bilang gini, anak ini udah ngencingin anak saya gak terima kalau misalkan anak ini pergi dari tempat saya, kata si Eka itu bang. Saya pokoknya udah kagak sadar lah dari situ. Si Eka cerita bilang sama saya kayak begitu. Dibantuin lah sama bapak-bapak ini, bantuin buat ngebersihin. Nah pas saya udah dibersihin itu, si bapak-bapaknya itu pergi bilang sama saya, Kak, Mas sama teman sampean kalau apa-apa tuh permisi dulu, jangan suka kencing sembarangan atau buang hajat sembarangan gitu kan. Nah si bapak-bapaknya itu udah pergi karena mungkin dia warga sekitar kan, kita kan pendatang gitu kan. Iya. Si Eka cerita sama saya kayak begitu, kata saya nggak tahu kak, badan gue nggak enak, kata saya gitu kan. Pokoknya gue sadar udah ada di sini, udah ada di mobil aja, lu udah di jalan aja. Oh ya udah, lu mau mungkin kecapean, makanya kalau apa-apa tuh permisi, dibilang gitu kan si Eka. Nah kita lanjutin perjalanan. Kita sampai di Semarang itu sekitar jam
6 maghrib karena banyak-banyak berhenti karena si Eka khawatir saya badannya nggak enak terus kayak lemes gitu kata dia kan. Nah maghrib kita istirahat lagi tuh di sekitaran alun-alun Semarang. Dan saya udah mendingan, saya bilang ke saya kak kita jalan-jalan dulu di alun-alun Semarang. Oke. Jalan-jalan sekitaran Semarang sampai saya tuh lupa waktu. Saya baru inget buat ngechat korlap. Karena kan kemarin saya harusnya jadwalnya 10 pagi nih. Saya minta diubah jadwalnya yang harusnya dari hari ini jadi diganti jadi besok. Nah, alhamdulillah dikasih tuh. Cuman rutenya diubah. Yang harusnya dari Semarang ke Tangerang jadi Semarang ke Balaraja. Nah, dari situ udah alhamdulillah di ACC. Saya bilang ke saya kak, ini kita udah jalan-jalan. Kita mau lanjutin langsung berangkat atau nginep dulu di sini sampai besok pagi. Semalam kan ini jarak dari lokasi kita ke sono nggak terlalu jauh. Tapi saya bilang ke saya kalau misalkan kita besok pagi antrian kak. Terus lu maunya kayak gimana? Ya gue pengennya sekarang juga sih. Ya udahlah kalau misalkan lu mau sekarang ya udah. Cuman kalau misalkan itu lu jangan tidur. Iya. Capek juga, mata juga abis ngejagain lu kan, yang abis kesurupan itu. Nah si Eka bilang kayak gitu, makanya dia minta ditemenin. Oke. Itu kan jam 11 ya. Nah jam 12-nya kita prepare buat berangkat. Jam 12-nya kita prepare buat berangkat di alun-alun Semarang. Nah dari alun-alun Semarang itu kan mobil CDD itu gak bisa masuk dalam. Karena kita tuh nggak tahu jalan, kita malah masuk ke alun-alun. Di alun-alun itu saya itu sama si Eka 3 kali bang muter-muter di situ aja. Pertama kali saya lurus, balik lagi ke situ. Belok kiri, balik lagi ke situ. Belok kanan, tetap aja di situ. Jam 12 malam saya di situ, saya mulai ngerasain keanehan tuh. Jalan di situ sampai 3 kali saya muter-muter di situ. Sampai saya ditegur sama orang. Mas, teman sampean jangan songong di sini. Kalau apa-apa tuh selalu permisi atau apa. Nah, di situ tuh saya udah mulai aneh tuh. Kenapa sih saya dari pertama berangkat selalu dibilang harus sopan santun. Harus sopan santun. Saya nanya sama saya, Kak emang lu ngapain? Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Seriusan, jujur sama gue. Emang lu ngapain? Enggak, gue tadi kan lagi jalan-jalan tuh. Gue udah nggak kuat buat kencing di pohon. Nah, di situ mungkin yang bikin orang itu nggak seneng. Kata si bapak itu, kalau misalkan sampean pengen selamat, makanya jaga sopan santunnya. Harus hati-hati gitu kan. Nah, pas udah bilang kayak gitu, saya ngeliat lagi ke belakang. Ternyata si bapak-bapak yang tadi atau orang yang tadi itu nggak ada bang. Saya bingung, saya cariin. Berhenti tuh saya sama Eka tuh berdua. Berhenti berdua di situ. Keluar. Cari, berhenti berdua. Keluar. Nggak ada bang. Itu orang apa bukan sih sebenarnya? Saya aneh gitu kan. Kenapa sih gue kiriman ini kayak begini amat gitu kan? Ya udahlah, saya bodo amatin. Alhamdulillahnya saya bisa tuh. Pas saya ngeliat jam, ternyata udah jam 4 subuh bang. Itu dari jam 12 saya muter-muter sekitar 4 jam bang di situ doang. Muter-muter selama 4 jam cuma di situ doang. Alhamdulillahnya masih dikasih selamat. Iya. Nah saya jalan terus, sampailah saya di lokasi muat pagi bang. Sekitar jam 5-an. Jam 5 saya lokasi, saya parkirin mobil di depan pabrik. Di samping pohon saya parkirin. Nah di situ si Eka tidur. Saya laporan lah sama satpam. Udah kayak gitu serahin KTP, SIM gitu kan. Udah beres atas nama ini. Selesai, saya jalan-jalan lah bang situ. Nah di situ saya muat di Kendal bang, kawasan industri Kendal, Semarangnya tuh. Mungkin supir-supir di sini udah sering kali ya.
muat di Kendal. Di situ saya kan tidur. Lokasi pabriknya itu di sini. Ini pabrik. Nah, ada jalan kecil, sini nanti ada jembatan. Oke. Di situ tuh kayak ada tanaman bakau atau sungai gitu kan, cuman kayak tanaman bakau gitu. Saya jalan ke situ. Saya beli makan. Saya mau beli makan, Bu. Iya, Mas. Mau makan apa? Makanlah kayak biasanya, saya bungkus. Saya diingetin tuh sama si ibu-ibu. Mas, tumben masuk sini pagi-pagi banget. Iya, Bu, saya takut ke inian. Ah, Mas, sampean nyampe pagi juga percuma, kata si ibu-ibu itu. Emang kenapa, Bu? Saya tanya. Ya percuma, biasanya juga yang lain masuk itu sore, malam baru pada masuk. Sampean doang ini yang saya lihat sampai pagi-pagi banget baru udah masuk sini. Oh gitu ya, Bu? Iya, Mas, saya ingetin. Tadi kan suami saya lihat sampean parkir di depan pabrik di samping pohon itu. Jangan di situ, Mas. Lah, emang kenapa, Bu? Saya bilangin aja, jangan parkir di situ. Oh, gitu, Bu. Iya. Ya udah. Ya, Bu, makasih. Ya. Saya balik lagi ke mobil. Saya kan masih tidur. Saya datang ke satpam. Pak, emang kenapa ya? Kata si ibu-ibu warung, katanya saya nggak boleh parkir di sini, kata dia. Oh, itu. Ya, nggak apa-apa, Mas, kalau siang mah. Tapi kalau malam mah jangan. Nanti saya ituin. Iya, Pak, maaf ya, Pak. Saya minta tolong, Pak, buat parkir di dalam. Ya, Mas, tenang, santai. Ini masih siang. Mas tunggu aja, istirahat aja dulu. Saya lihat muka Mas udah muka-muka kecapean, kata dia gitu. Iya. Emang saya udah kurang-kurang istirahat gitu, Bang Badru. Saya istirahat di dalam pabrik, di area smoking. Kan ada bangkunya tuh, saya istirahat di situ. Sedangkan si Eka itu tidur di mobil karena dia emang udah capek, saya nggak bangunin. Tapi makan saya udah sediain di situ. Saya istirahat di situ. Nah, saya bangun-bangun jam 3 sore. Si Eka nyari-nyari saya tuh, Bang. Katanya saya kemana? Ternyata saya ada di dalam istirahat. Dia nggak nanya karena dia malu. Malu buat tanya ke satpam. Nah, dari situ dia nyari-nyari saya samperin lah. Satpam bilang sama saya, Mas tuh sampean dicariin sama temennya. Dia udah muter-muter tapi dia nggak mau nanya, mungkin malu, Mas. Oh ya udah, Pak, makasih, Pak. Ya, saya nanya lagi sama satpam, Pak, di sini kenapa ya kalau misalkan malam nggak boleh parkir di situ? Ah, enggak, Mas, nggak apa-apa, kata dia. Apa-apa, itu mah mitos, kata dia. Mitos. Saya ngobrol lagi sama saya, Kak, untung kita pindah. Emang kenapa? Katanya nggak boleh parkir di situ kalau misalkan malam. Iya, kalau misalkan malam di situ emang rada nyeremin sih. Tadi aja gue tidur, waktu gue tidur lu nggak ada. Gue itu gedebak-gedebuk aja. Nggak tahu, padahal gue kagak ngapa-ngapain, gue cuma tidur doang di situ. Saya tuh ngomong sama saya begitu, Bang. Emang lu kencing? Kagak, gue kagak kencing. Terus lu ngapain? Ya namanya orang tidur. Terus gedebak-gedebuknya ada apaan? Ada kucing kali atau apa? Kagak ada apa-apa. Oh, ya udahlah. Ya udah, kita nungguin malam, nungguin muat barang, kita muat lah. Sekitar jam 5 kita suruh masuk tuh mobilnya, pindahin. Mas, pindahin mobilnya ke dalam. Di situ udah dijajarin beberapa mobil tuh situ. Mobil pabriknya dulu udah jalan, kita kan ekspedisi luar. Jadi terakhir lah ekspedisi luar mah gitu kan. Jadi anak tiri gitu kan. Nah, di situ saya sama si Eka muatnya paling terakhir, sekitar saya kan nungguin dari pagi tuh, dari jam 6. Itu muat sekitar jam 10. 10 malam. Lamanya. Jam 10 malam kita muat barang, ternyata sudah dimuat nggak bisa berangkat karena ketahan lagi, Bang. Saya tanya sama satpam, sama orang kantornya juga, Bu, ini sudah muat, saya harus apa lagi? Saya gituin kan.
nanti Pak, barangnya udah selesai, barangnya udah masuk semua. Cuman ini surat-suratnya belum jadi. Saya tuh di situ sempat kesel Bang. Lu kerja gimana sih? Giliran mobil-mobil pabrik lu aja pada duluan, kok gua kagak? Mentang-mentang gua ekspedisi luar. Dalam hati tuh saya ngedumel Bang. Datang pagi, muat-muat malam, udah dimuat, suratnya ditahan lagi, dipending lagi. Ternyata di situ tuh sudah muat malam, surat jalannya itu ditahan Bang, ditahan sampai pagi. Karena apa? Karena nungguin bea cukai, di bea cukai. Terus dalam hati, ya nungguin bea cukai, ini mah gue nginep lagi aja. Saya bilang sama satpam, Pak, saya nunggunya jangan di depan ke. Saya keinget apa kata si ibu-ibu tukang warteg. Ya tunggu mah tetap aja Mas, karena di area pabrik itu harus steril, nggak boleh ada mobil katanya gitu. Ya alamat ini mah, dalam hati bilang gitu, alamat ini mah. Di situ saya bilang ke saya, kakak keluarin mobil, kita cari inian. Nah karena di situ kawasan-kawasan baru masih pada kosong Bang. Situ ini pabrik satu, ujung masih pembangunan, kiri pembangunan, kanan pembangunan, itu masih kosong pokoknya. Itu pabrik cuman ada sekitar 2, itu pun jaraknya jauh-jauh. Nah di situ saya bilang, Kak, kita jangan sampai parkir di depan pabrik sama di samping pohon itu. Kan tadi lu udah diarep-arep ya kan? Gua nggak mau di situ. Terus mau di mana? Lu mau jalan kaki jauh? Saya bilang, apa-apa, gua jalan kaki jauh juga. Biar capek sedikit juga nggak apa-apa. Gua nggak mau di situ. Karena udah diingetin tuh sama si ibu itu. Cuman saya jagain mobilnya jauh dari pabrik itu. Kata saya, Kak, lu mau tidur di mana? Saya tanya gitu kan. Tadi kan siang lu tidur di kantin. Bukan di kantin sih, di area smoking. Nah, gua sekarang bagian tidur di area kantin, lu di mobil. Karena apa? Karena kita bagi tugas itu karena takut ada maling ban atau aki. Beres-beres itu keluar dari pabrik itu sekitar jam 12. Nah jam 12 saya masuk ke pabrik daerah smoking itu buat istirahat. Saya mandi mobil standby. Saya standby tiduran, main HP gitu kan. Sambil nunggu ngantuk gitu kan. Saya nunggu ngantuk, main HP, scroll. Nah, saya cobain lah buat tidur. Saya tidur ayam. Tiba-tiba ada yang kedebek. Waduh, saya apaan nih? Saya coba lihat di spion, nggak ada. Kiri nggak ada. Kanan nggak ada. Saya rasain sih di belakang. Saya diemin dulu. Coba lagi. Saya cuekin, saya main HP aja. Main HP. Nah, sekitar setengah jam kemudian, kedebuk. Saya coba lagi lirik lagi, nggak ada. Saya coba keluar, nggak ada. Saya ituin lagi. Pas ketiga kalinya, sekitar jam 2, saya kan lagi main HP tuh, sekitar jam 2, ada suara lagi tuh Bang. Gedebuk lagi. Pas saya lihat, astagfirullah, Ma, itu apaan Ma? Saya bilang, saya sampai nyebut Bang. Itu sosoknya tinggi, rambutnya panjang, matanya merah, melototin, kayak orang nggak seneng Bang. Saya diem di situ, saya begini aja, Ma. Saya nggak sadar tuh Bang. Sekitar bangun saya azan subuh. Saya langsung pingsan di situ. Saya azan subuh baru bangun. Saya masuk ke mobil. Itu saya tiduran di jalan Bang. Sadar-sadar sendiri. Saya masuklah ke mobil. Nungguin Seka. Seka itu bangun jam 7 dia. Saya di mobil itu sambil Astagfirullahaladzim. Ma, nggak mau lagi Ma. Sini. Nah dari situ si Eka datang, dia naik ke mobil. Kata satpam diarahin, Mas nanti ke sana kata dia, gitu kan. Saya di chat, saya sambil, Kak nih baca aja sendiri chatnya
dari korlapnya lu harus gimana, ntar lu ituin. Ya ntar gue handle kata dia gitu kan. Emang lu kenapa? Saya kata nanya sama saya gitu kan. Emang lu kenapa? Semalam kak gua pas lu udah pergi setengah jam kemudian gua digangguin. Gedebuk-gedebuk ada yang nyambit kayak ada yang nyambit. Kedua sama. Gue liatin kiri kanan atas nggak ada. Ketiga kalinya sekitar jam 2-an. Wah udah parah kak di situ gua. Udah habis ini gua kagak mau lagi lah kesini. Saya bilang gitu kan. Nah baru berasa kan lu kata dia gitu kan. Nah sekitar jam 10-an saya ngurusin, saya ditenangin lah sama si Eka. Dia baca-baca sebisa dia. Alhamdulillah tuh jam 12 saya mendingan tuh bang. Cuman saya masih lemes banget. Iya. Saya masih lemes, diteleponin lah orang tua saya. Teleponin sama si Eka. Mak, ini si Agil katanya sakit. Sakit apaan ke? Iya ini dia mereyangin. Nggak tahu dia ngeliat apaan. Coba mama lihat. Kebenaran orang tua saya tuh ada bisa sedikit bang. Oke. Kak, coba bacain ayat kursi. Habis ayat kursi terus siramin mukanya. Biar dia ada lebih segeran. Itu melihat itu ada yang akan rutin. Ngegelandotin di sininya dia. Ngegelandotin di sininya dia. Coba kak, Eka ituin. Mudah-mudahan bisa sembuh si Agil, bisa sampai sini ya. Alhamdulillah beres tuh bang. Sekitar jam 12 itu bang saya yang harusnya kiriman cuman 2 hari dari Semarang ke Balaraja itu molor 4 hari. Itu molor karena saya sakit di situ. Saya diam dulu tuh. Sudah muat kan kita keluar kawasan tuh, kawasan Kendal. Saya lurus lagi. Nah ada di situ ada puskesmas. Dia berobatin dulu sama saya kak. Kata dokter nggak apa-apa. Ini cuma kecapean doang kata dokter. Dikasihlah resep obat biar mendingan lah. Dari situ kata saya kak, ini mau gimana kata dia kan. Mau dilanjut apa ditelepon yang lain biar barangnya dioper kita langsung pulang. Nggak enak kak saya bilang gitu kan. Udah kak lanjut aja. Cuman istirahat dulu aja. Ini badan perasaan kagak enak, lu juga sama kan, kurang istirahat juga kan? Iya, ya udah. Nah dari situ si Eka istirahat, saya juga istirahat sampai badan saya pulih. Saya nginep di situ sehari. Oke. Di Kendal tuh, di kawasan Kendal ada di rumah makan situ tuh. Ada kan tempat-tempat rebahan istirahat buat supir tuh. Nah di situ saya selama sehari. Sorenya kata saya, kak, badan udah mendingan nih, mau jalan lagi nggak? Beneran udah mendingan. Iya, tapi ini udah sore karena istirahat tidur, saya butuh tidur gitu kan, butuh tidur. Ini udah sore, lu mau lanjutin malam apa gimana? Ya udahlah kita obrolin lagi jalan sehabis maghrib. Biasa kita nungguin maghrib, saya sholat maghrib, saya sholat tobat tuh bang di situ bang. Saya sholat tobat biar kagak ada gangguan lagi. Nah, si Eka juga sama sholat di situ. Saya nanya sama si Eka, kak, kalau dari Kendal ke Alas Roban itu berapa lama? Ya, paling juga sejaman lah. Sejam juga mungkin nggak nyampe. Seriusan kak? Iya. Lu mau jalan sekarang? Iya. Udah kita jalan lah. Nah kita jalan di situ dari Kendal lurus, tiba-tiba indikator mobil merah semua bang. Indikator mobil tuh merah semua. Kita nih yang namanya anak-anak baru kemarin belum pernah ngerti namanya mobil truk, indikator merah semua. Oke. Yang harusnya nyampe Alas Roban itu jam 7. Kita otak-atik aja dari situ. Kita telepon teman. Bang, ini caranya gimana? Ini bisa nggak saya minta tolong, abang lagi di mana? Teman saya ada yang lagi di Surabaya, ada yang di Malang gitu kan, yang di komunitas. Nah, di situ saya share tuh.
barangkali ada yang inian. Ternyata mereka semua pada nggak ada yang di Semarang. Nah di situ saya sama si Eka otak-atik sampai jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam saya masih di situ otak-atik, mobil belum bener. Kebenaran ada truk lewat, truknya platnya plat H. Oke. Saya masih ingat banget itu namanya Mas Hadi. Kalau misalkan Mas Hadi nonton, makasih banget Mas, udah ngebantuin pas di situ. Nah di situ Mas Hadi ngebantuin. Mas, kenapa mobil sampean? Ini Pak, Mas, saya nggak ngerti mobil truk. Emang sampean habis ngirim dari mana? Saya habis dari Tangerang ke Surabaya. Dari Surabaya mau di Kendal, kirim ke Balaraja, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Oh, nah Mas Adi, nah coba digas Mas, nggak mau jalan. Nah dibukalah kap mobilnya, di situ dimainin, alhamdulillah bisa Bang, bisa jalan lagi. Mas Adi, Mas kalau misalkan begini lagi, nih yang mainin, benerinnya dari sini aja. Oh siap Mas, ya makasih. Dia jalan lagi tuh duluan, karena saya kan harus habis benerin itu, harus rapi-rapi, beres. Dari situ cuci tangan, ini kan. Ngeliat jam, udah jam setengah satu malam. Nah lanjut jalan. Di situ dari Kendal lanjut ke Alas Roban. Masuk di Alas Roban itu sekitar jam setengah dua malam saya di Alas Roban. Jalan terus, saya ngeliat kiri kanan. Si Eka bilang, banyak-banyak baca. Si Eka baca, saya juga baca. Ternyata Bang, cewek yang waktu saya berangkat, lihat di jalan tol, itu ada Bang. Nampakin dia. Itu yang saya ngelambai-lambai kayak gini. Itu pas saya lihat, ya Allah, mukanya hancur banget itu. Mukanya saya dari situ udah kagak mau lagi, kata saya bilang sama si Eka, Kak, lu ngeliat nggak tadi? Apaan lagi yang dilihat? Dia pengen marah-marah sama saya Bang. Apaan lagi? Lu sebenarnya niat nggak sih kesini? Gue niat Kak sini, makanya gue kontak lu juga. Nggak tahu Kak, gue digangguin mulu. Itu cewek yang mukanya hancur itu Bang, itu ngikutin Bang, sampai ke Batang. Sampai saya berhenti, saya tuh ngerasain Bang, mobil tuh berat. Perasaan sudah dibenerin, tadi biasa aja, sudah ngelewatin Alas Roban. Itu berat Bang, berat banget. Ini muatan cuma 1 ton, rasanya udah kayak 7 ton kata dia. Berat banget di situ. Nah di Batang itu saya sampai jam 3. Dari Alas Roban ke Batang kan nggak terlalu jauh gitu kan. Nah terus saya jalan sama Eka, Batang tuh jam 3. Saya berhenti karena saya bilang sama si Kak, awas itu ada kucing. Tadi dulu, ini mobil kagak bisa ngerem. Ntar. Habis itu alhamdulillahnya kucingnya lewat. Mobil bisa tuh Bang direm, cuman nabrak sedikit pembatas jalan. Alhamdulillahnya nggak terlalu parah lah, alhamdulillah. Udah Kak berhenti dulu, saya bilang gitu kan. Kita istirahat dulu di sini. Lu kan tadi ngerasain berat. Apa sih Kak yang berat? Nggak tahu gua. Lu tadi ngeliat nggak di belakang Kak? Enggak, gua nggak ngeliat apa-apa. Gue cuman fokus di jalan. Lu yang apaan sih? Ngeliat kiri kanan. Kalau misalkan penakut mah, udah tidur aja sambil merem. Gak usah ngeliat kiri kanan, sok banget berani kata dia gitu kan. Habisan gue penasaran Kak, ini kan pertama kali gue ke Jawa Timur, belum pernah gue gituin. Ya udah, lu rasain deh tuh pengalaman lu selama lu di perjalanan ke Jawa Timur. Enak kan Jawa Timur? Iya. Enak merindingnya gitu kan.
nggak bakalan lagi gue kalau misalkan ada orderan ke Jawa Timur. Iya, sambil jalan terus. Nah, dari situ saya sambil jalan, karena udah kebablasan lewat bawah kan kita, karena di situ ongkosannya ngepres bang, kagak bisa buat naik lewat tol. Paling pemikiran saya tol nanti kota aja kak, jangan tol ini mahal tol sini mah. Iya, gue juga tahu, nggak usah dibilangin, gue juga udah tahu. Ya udah, dari situ jalan. Nah, sampailah saya ke Pekalongan. Di situ sebelum di Pekalongan tuh bang, saya lewat jalan kecil, cuman banyak orang. Di situ saya lihat banyak orang, banyak juga mobil. Pertama rame jalannya, itu kecil, jalan lurus aja, lurus. Dari lurus itu saya bilang ke saya, kak ini jalannya benar apa kagak sih? Bener, ini jalannya, tuh lu lihat pelangnya. Ya sih bener. Saya ngikutin dia aja sih bang. Saya bilang sama dia, Bang Badru, kalau misalkan salah nggak tahu dah kak, gue bakalan kayak gimana, paling gue minta jemput aja. Saya bilang begitu kan, gue minta jemput di mana, daerah mana lah, ntar seberhentinya kita, senyampainya kita. Nah, dari situ kita jalan terus lurus. Kata saya, kak lewat sini, dia pernah katanya lewat yang jalan pintas sini, katanya nanti tembus-tembus di Pekalongan. Ya udah, saya ngikutin dia, Nah, dia lurus terus. Pertama jalannya gede bang, gede, terus banyak mobil. Lama-lama, kak ini kok jalan makin lama makin sempit ya, kenapa kak? Lah iya ya, gue baru sadar kalau misalkan ini jalan makin sempit. Di situ si Eka jalan terus, ikutin jalan terus. Saya coba, kata dia, coba lihat map. Nah, dari map dilihat, kak nanti belok kanan ke depan. Pas lurus belok kanan. Astagfirullahaladzim bang, itu hampir aja saya masuk jurang. Nah, di situ kata saya, ini mah perkampungan kak, coba mundur lagi. Nyarilah, saya putar balik. Kata saya, kak jangan lewat sini kak, jangan lewat sini, putar balik saya sama si Eka. Habis itu lurus, udah nggak usah ngikutin map, ikutin aja. Kebetulan ada orang tuh bang. Saya bilang, pak jalan Pantura gimana mas, sampean emang baru? Iya pak, saya baru sini, lewat sini nih, sampean lurus nanti belok kiri. Kalau misalkan nanti mas nemu pertigaan, belok kanan aja. Perasaan tadi yang saya sama si Eka itu nggak ada belok-beloknya bang, kok ini ternyata ada belok-beloknya. Oh ya udah, saya ikutin aja jalan apa yang orang itu bilang kan. Nah, dari situ saya ikutin arahnya. Alhamdulillah tuh saya ketemu jalan itu, jalan Pantura, jalan gede buat arah ke Jakarta. Dari situ saya lurus terus, Pekalongan langsung ke arah Cirebon, karena kan lewat bawah kan. Terus karena pertama mau lewat tol kita ngabret, jadi rada macet. Rada macet. Itu subuh paginya kan, pada orang-orang berangkat kerja pada macet. Alhamdulillah subuh tuh pagi saya lanjut terus, ketemu lagi saya di Brebes. Kata saya, kak udahlah mendingan naik tol aja, kata saya bilang begitu kan. Naik tol, emang lu punya duit? Saya kan bilang gitu kan. Ada, kata saya itu. Daripada ini kan gue pengen cepet-cepet pulang. Ya udah, kalau misalkan lu pengen itu kan, lu aja yang lewat tol, naik bis aja sono. No, bis, kata dia gitu kan. Lah, kok saya kayak yang diusir gitu Bang Badru, Mas Eka. Ya mungkin dia udah kesel gitu kan. Ya, saya yang ngajakin, tapi saya mulu yang bikin dia kehambat gitu kan. Saya ikutin apa kata dia. Saya jalan terus, nyampe di Kerawang. Nah, di Kerawang nyampe saya maghrib. Karena makan dulu, saya tuh di Indramayu. Di Indramayu tuh saya makan dulu. Saya main dulu ke rumah temennya. Karena udah bodo amat sih bang gitu mah.
kalau udah bodo amat sama kiriman karena udah saking molornya gitu kan. Sampai itu telepon udah berapa ratus kali lah itu yang dari korlap yang punya barang. Saya jalan lagi terus ke arah Balaraja. Ke arah Balaraja terus nyampelah di tempat bongkar. Udah nyampe tempat bongkar, saya baliklah ke rumah. Di situ udahlah saya nggak mau lagi buat ngirim bang ke Surabaya. Dari awal juga orang tua saya udah ngingetin, tuh kan mama kan udah feeling, firasat mama tuh nggak enak. Selama di jalan itu orang tua saya tuh selalu kepikiran saya. Emang saya tuh bontot bang. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh tuh orang tua saya tuh was-was. Karena ada si Eka inilah dia orang tua saya ngasih buat ke sana. Kalau misalkan supirnya bukan si Eka, orang tua saya tuh nggak mau buat ngasih saya pergi jauh. Itulah bang cerita saya kiriman dari Tangerang ke Surabaya itu. Nah nih Bang Ahmad, setelah abang pulang nih sampai rumah nih Bang ya, dan terus gimana respon orang tua Bang, terutama mama nih, pas tahu kalau abang itu diteror di sana? Orang tua saya tuh bilang gini, ceritalah, saya kumpul lah. Saya, ibu saya, sama si Eka. Sebelum jalan tuh, mama tuh udah ngeliat. Katanya kalau lu berangkat tuh, bakalan ada kejadian kayak begini. Lu bakalan banyak banget yang ngegangguin. Terus, itu yang lu muat itu di tempat yang lu ngambil barang, itu katanya emang rumahnya dulu bekas Belanda sebelum orang itu. Makanya ditinggalin sama orang itu tuh buat dia pindah ke Surabaya. Sekalian dia ngikut sama suaminya. Cuman kan kenapa kalau pemikiran kita itu kenapa nggak dijual aja gitu kan. Nah, kan tadi abang juga sempat bilang nih, abang nih udah nggak main di dunia permobilan lagi nih. Kalau teman abang nih yang si Eka ini masih Bang sampai sekarang atau gimana? Kalau si Eka itu sebenarnya dia itu cuman supir tembak bang. Dia tuh bukan asli supir mobil truk atau mobil box gitu kan. Dia emang biasanya supir pribadi. Cuman dia kata dia karena saya saya minta terus izin ke orang tuanya, saya izin ke orang tuanya masih Eka, dipaksain lah. Makanya kan sempet tuh ada dia ngerasa berat banget tuh, hampir sampai nabrak. Dan untungnya itu yang waktu di arah ke Pekalongan itu nggak sampai masuk ke jurang gitu kan. Nah makanya dia nggak kurang ahli itu bang. Tapi pas Bang Ahmad sampai rumah masih tetap digangguin nggak? Malamnya atau besoknya gitu? Kalau itu tuh yang ikut itu setelah si Eka pulang. Oke. Si Eka pulang, orang tua tuh manggil, sini duduk kata dia. Duduk, kemarin kan feeling mama emang gak enak. Wayahnya lu harus puasa 3 hari. Karena apa? Karena ini yang ngikut sama lu itu belum sepenuhnya tuntas. Sepenuhnya tuntas. Kalau misalkan lu nggak ngebersihin sampai tuntas, lu umur lu nggak bakalan lama. Lu bakalan terus-terusan diikutin. Akhirnya saya ngikutin lah apa kata orang tua saya. Karena ya emang dari awal emang orang tua sih udah feeling duluan sih. Iya. Saya jadi ya udah, iya mak, puasanya ini bacaannya, wiridnya, puasa sambil wirid gitu kan. Ini wiridnya harus sampai tuntas dan jangan pernah lupa sholat katanya. Iya. Ya mak, saya ikutin. Alhamdulillah sampai sekarang udah enggak. Nah itu kalau untuk si Eka sendiri sempat cerita gak ke abang nih kalau gimana kok dia di sana tuh seperti apa gitu? Kalau si Eka itu yang dia digangguin pas jadi kan itu yang saya di Semarang itu, saya kan parkir di depan pabrik. Dia tidur kan. Dia tidur, nah itu dia. Pas lagi tidurnya itu. Dia katanya kayak dicekek, ditindihin. Terus kayak ada yang kedebuk. Kayak ada yang nendang dia. Habis itu dia bangun, tapi kagak ada siapa-siapa. Nah, nggak lama dari situ, dia nyariin saya ke satpam.
Kata satpam, tuh teman kamu malah lagi tidur. Dan dia ngelihat saya tidur, akhirnya dia nanya sama satpam, Pak, kenapa sih saya kata teman saya nggak boleh parkir di situ? Katanya dia dapat info dari ibu-ibu warung jangan parkir di situ. Oh, itu karena di situ bekas kuburan pas. Jadi sampean jangan parkir di situ kalau malam. Kalau misalkan sampean nggak mau digangguin. Makanya pas sampean tidur, sampean digangguin kan. Saya ngeliatin dari tadi, cuma saya nggak bisa saya nggak bisa bantu karena saya juga saya sebenarnya takut. Ternyata si satpam itu udah tahu, nggak mau ituan, nggak mau ngebantuin. Nah, yang moncongnya itu si EKI-nya itu nggak bilang kalau misalkan tahu di situ ada daerah-daerah situ ada yang nungguin, saya nggak mau mobil saya jagain, sudah muat tuh yang nungguin surat jalan itu. Nggak mau saya nungguin, mendingan saya tidur bareng sama dia. Ternyata dia pengen ngerjain saya juga gitu kan, biar lu rasain nih gitu kan. Nah nih Bang Ahmad, balik lagi ke ibu ya Bang. Tadi kan abang bilang ibu ini agak sedikit peka ya. Nah terus abang sempet nanya gak, kenapa kok abangnya yang diganggu? Padahal yang sembarangan ini kan si Eka ini kan Bang. Kata orang tua saya itu, saya emang dari kecil peka, gampang kemasukan. Kalau bahasa ibaratnya itu iga jarang, betul kayak gitu. Kenapa yang si Eka enggak? Karena si Eka enggak. Kenapa saya dititipin ini? Karena si Eka yang bisa ngejaga. Itu saya dikasih izin tuh karena saya masih Eka. Kalau nggak sama si Eka saya nggak dikasih. Karena si Eka itu sama saya itu dari SMA Bang. Nah kan tadi Bang Ahmad sempat bilang kalau mobil ini punyanya si Om nih. Nah si Om ini mantan supir juga atau gimana Bang? Dulunya si Om saya itu emang supir. Dia kenapa dia nggak dipakai itu, nggak ada yang ngerawat, karena dulunya mobil ini tuh bak. Mobil itu bak. Nah dia juga udah tua. Kakinya tuh udah lumpuh ringan, stroke ringan. Dan dia punya anaknya itu ASN lah, aparatur negara gitu kan. Jadi mobil ini tuh nggak ada lagi. Nah si istrinya Om itu bilang katanya, nih zaman sekarang mah mobil bak udah nggak kurang kata dia kan. Karena si bapaknya ini si Omnya ini udah nggak bisa narik, jadi ditukerlah jadi box. Kebetulan saya butuh, terus si Om juga nyari, dikasihlah ke saya, dia kepercayain lah ke saya buat dirawat. Saya jalanin lah buat aplikasi Oren ini, gitu. Oh, tapi pernah gak Bang, si Om cerita nih gimana pengalamannya waktu itu, pengalaman horornya ya, ke Bang Ahmad nih. Pernah bapak saya ikut sama dia bareng, dia ngirim ke Garut. Bannya itu pecah di sisi jurang. Nah dia nungguin story-nya itu selama 2 hari. Di situ kata bapak saya itu gangguannya banyak banget. Sampai bapak saya itu gak mau lagi ngikut-ngikut dia. Dan juga nih, tadi Bang Ahmad sempat sakit ya pas ngambil barang di daerah Kendal. Selama sakit di sana, abang sempat ngalamin hal-hal aneh gak Bang? Saya ngerasa kayak saya tuh dibawa kayak orang pakai jubah hitam, terus bawa tongkat, terus dibawa diseret gitu kan, diseret terus. Nah ada kakek-kakek ini nolongin katanya ini anak ini mah belum waktunya, udah kembaliin lagi. Ternyata si kakeknya ini kata ibu sayanya itu almarhum kakek saya yang di Sukabumi. Nah kan abang ngirim itu ini nih ya cukup lama Bang ya, sampai pengirimannya itu sampai ngaret lah. Terus pas setelah ngirim gimana Bang? Kena marah gak? Atau kena denda dari pihak sananya? Pas saya ngirim itu tuh nyampe kan saya ke lokasi. Itu tuh kata teman saya tuh yang ngasih DO. Ini dendanya itu udah hampir 20 juta. Karena ngaretnya ini barang itu mau dibutuhin buat produksi. Cuman karena sayanya ada kendala di perjalanan, ya mau kayak gimana lagi? Mau denda-denda terserah saya bilang gitu kan.
mau denda-denda atau gimana-gimana terserah kata saya. Mau diapain kek, ini dipenjarain kek atau gimana kek terserah. Yang penting di surat jalan saya udah sesuai barangnya, terus barang yang ini nggak ada yang hilang, terus apa? Jadi di segelnya nggak ada yang kebuka, ya udah saya aman-aman aja menurut saya. Ya mungkin teman saya diomelin, emang saya ditegur sih, diteleponin pulang kali, cuman saya kan nggak mau ngangkat telepon karena biasanya saya tuh masing-masing kecuali saya nyuruh, Kak nih Kak, tolong angkat atau tolong balas. HP kan masing-masing gitu kan. Tolong angkat, tolong balas gitu kan. Disitulah kata saya, ya nggak apa-apa lah kata saya gitu kan. Dimarahin juga karena emang ini mah namanya musibah bang. Kagak ada yang mau gitu kan. Siapa sih yang mau di perjalanan digangguin kayak begitu? Saya pengennya sih kiriman lancar, terus kagak ada halangan gitu. Akhirnya kata teman saya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting barang kirim sesuai. Denda mah nggak kena karena ya emang ekspedisi luar kan. Kita cuman kenal dari komunitas gitu kan. Mungkin teman sayanya kena denda atau gimana. Cuman teman saya bilang ke saya, nggak apa-apa, udah biarin. Biar biar gue yang ituin kata dia, biar gue yang ngehandle. Lu mah emang gue juga tahu lu kayak gimana orangnya gitu kan. Iya siap kata dia. Makasih, maaf banget kata saya gitu. Udah bikin lu ini. Ya aman kata dia gitu. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang ada sama Bang Ahmad ini. Seperti biasa, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan dan sebuah pekerjaan, dan kali ini Bang Ahmad berbagi pengalamannya dan pekerjaannya waktu menjadi antar barang ya. Ini ngeri banget sih. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.